Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab perintah menjaga sunnah-sunnah Nabi dan etikanya bagian yang kedua. Kemarin sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang datang dari Rasulullah maka ambil, apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Di syarahnya itu dijelaskan apa yang datang dari Rasulullah itu disuruh diambil. Artinya kalau dikasih harta rampasan, setelah dapat harta rampasan habis perang, ada harta rampasan, kemudian umat Islam diberi, maka disuruh ambil. Yang lain juga adalah hal-hal yang menjadi perintah dari Nabi Muhammad SAW. Dan perintah ini tidak semuanya wajib ya. Makanya belajar itu penting ya. Tidak semua perintah Al-Quran itu wajib. Tidak semua perintah Nabi Muhammad itu wajib. Makanya perlu belajar ilmu usul fikih. Makanya kalau kita ini hanya belajar terjemah saja, Al-Quran terjemahan saja, hadis terjemahan saja, bisa-bisa terjemahannya itu salah, tidak sesuai dengan maksud dari Al-Quran dan hadis tersebut. Dan yang model-model begini ini banyak ya, hanya bisa belajar dengan terjemahan, kemudian menyampaikan seenaknya, tidak tahu asbabun nuzul, tidak tahu asbabun nurud. Kalau hadis moro-moro menerjemahkan, menyampaikan, akhirnya salah pasang ya. Banyak yang model-model begini ini. Modal berdakwahnya itu hanya modal terjemahan, atau modal dakwahnya itu model kupingan. Tidak pernah belajar ilmu fikih, tidak pernah belajar usul fikih. Akhirnya dia kalau menyampaikan sesuatu yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, hanya modal terjemahannya, maka seringkali maksud Quran dan hadisnya itu salah pasang. Salah pasang akhirnya menjadi menyesatkan. Jadi tidak semua perintah Allah Ta'ala itu wajib, enggak. Tidak semua perintah Nabi Muhammad juga wajib, ya enggak. Di sini, kalau yang di sini ayat yang ini wajib, tapi di ayat yang lain perintah Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, itu ila akhirih, itu perintah juga. Kita diperintah untuk menikah lebih dari satu. Apakah itu wajib? Ya tidak. Nah, ini bedanya. Walaupun Al-Quran menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba', perintah ayat di sini bukan bermakna wajib, bukan bermakna sunnah, tapi bermakna mubah. Disinilah kita bedanya antara orang yang betul-betul mengerti ilmu agama dengan yang pura-pura ngerti betul tentang agama. Beda ya. Kalau ngaji usul fikih itu banyak. Ada juga di usul fikih itu ada takhsisul am bil khas. Sudah wis, tak mudeng wis kalau yang berdakwah menggunakan hanya modal terjemah, tak mudeng wis kalau ada kata-kata takhsisul am bil khas, takhsisul khas bil am. Makanya ya, jul mengacul. Apalagi ilmu kita sedikit, jul mengacul saja tidak boleh, sok-sokan. Apalagi mengkritik orang yang sudah mengerti ilmu fikih, usul fikih dan lain sebagainya. Jangan jol mengajol ya. Ada juga taksisul Quran bis sunnah, ada taksisul kitab bis sunnah, ada taksisus sunnah bil kitab. Posang boleh lah. Apa ya itu?
Makanya ulama itu betul-betul detail memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis. Maka yang lebih enak kalau ingin belajar Al-Quran dan Hadis yang betul-betul difahami dengan baik, jangan langsung belajar Al-Quran Hadis, tapi apa? Belajar karya-karya ilmu fikihnya atau karya-karya kitab-kitabnya ulama terdahulu, biar tidak sesat kita ini menyampaikannya. Banyak sekarang itu model-modelnya, model terjemah sudah pede menyampaikan, sudah pede menjadi pendai, bahkan terkenal. Ketika disampaikan, ya banyak yang salah juga. Jangankan ceramahnya, nulisnya juga banyak yang salah. Ada juga itu keluar di televisi nasional itu nulisnya as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, tuh mulai dari depan sampai akhir salah semua itu. Ini ketahuan tidak pernah belajar sama sekali tentang tulis menulis Arab. Akhirnya ya salah semua. Al-Quran itu as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wah, itu salah semua. Apalagi model-model sekarang ya, ada ini ya. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Biar ini kita nggak terkecoh dengan terkenal, dengan populer ya. Banyak ya, ada video. Inginnya itu ingin menyampaikan bahwa dia itu adalah tokoh calon pemimpin yang ahli agama. Nah, ini banyak, perhatikan baik-baik ini. Jadi ingin menyampaikan bahwa tokoh itu ahli agama. Yang disuting ketika wudhu. Apa yang terjadi? Ketika syutingan itu disebarkan, videonya disebarkan kemana-mana, itu menunjukkan si tokoh ini tidak pernah sholat. Padahal ingin menunjukkan bahwa tokoh ini adalah ahli wudhu, ahli sholat. Padahal di video itu menunjukkan, tidak tahu, dia tidak terasa. Karena apa? Yaitu tadi, gara-gara ilmunya sedikit, hanya mungkin tahu terjemah, atau mungkin tidak pernah wudhu, menampilkan video tentang wudhu. Contoh ya, wudhu ini ada tokoh ini. Wudhu itu kalau mau wudhu kan disingsing dulu, bajunya, lengan bajunya disingsing biar supaya nanti membasuh tangannya enak. Ini enggak. Jadi bajunya itu enggak disingsing. Wudhu ya wudhu, terus tangannya dibasuh hanya telapak tangannya saja. Nah, divideokan kemudian dibuat untuk kampanye agar supaya pemimpin itu terpilih. Akhirnya kayak apa? Ya gimana ya? Wudhu ini wudhu gak sampai sholat, wudhunya itu disebarkan videonya, cara wudhunya itu sudah salah, gak disingsing tangannya, malah basuh tangannya, telapak tangannya saja. Satu, ini bukan hanya satu kali, dua kali. Ada juga wudhu tangannya gak disingsing, malah gak dibasuh tangannya ketika wudhu. Jadi basuh wajah, kemudian basuh kepala, kemudian basuh kaki. Ini seperti ini yang berbahaya. Orang yang awam langsung percaya wah tokoh itu ahli agama, padahal dia bukan ahli agama, wudhu saja tidak bisa. Disebarkan, tidak nanya-nanya dulu kepada ahli agama yang sebenarnya. Akhirnya apa? Menyesatkan semua. Jadi yang baik bagaimana? Dia belajarlah kepada orang yang betul-betul ngerti tentang Al-Quran, tentang hadis dan karya-karyanya ulama terdahulu, begitu ya. Dan juga ya kayak tadi itu, kita diperintah untuk menikah, itu bukan perintah untuk wajib. Kemudian perintahnya Nabi Muhammad masalah nikah itu, nikah sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu sebenarnya bukan perintah, cuman menunjukkan, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu juga menikah. Jangan kemudian diartikan menjadi wajib, umpamanya gak menikah sunnah, tidak menikah itu dosa. Ya endaklah. Dari usul fikih ya, kalau memandang dari usul fikih, an-nikahu sunnati itu disimpulkan begini. Nikah itu sunnah ya, sunnah kalau sudah mampu. Nikah itu hukumnya wajib kalau sudah berbahaya ketika tidak menikah. Jadi kalau tidak menikah ini akan zina ini, maka hukum nikahnya itu wajib. Kalau mampu tapi tidak berbahaya, hukumnya sunnah. Nikah bisa jadi dilarang. Nah, kenapa? Ini kalau menikah ini nanti akan balas dendam, akan mukul sama orang perempuan yang dinikahi itu. Nah, ini bukan sunnah lagi ini nikah ini. Jadi menjadi
tidak disunnahkan, bahkan makruh atau haram kalau umpama ketika pernikahannya itu membuat bahaya bagi mempelai pengantin putri, belas dendam umpamanya, saya akan menikahi tapi nanti akan saya pukuli. Ini nikahnya sudah bukan sunnah lagi nih. Bisa-bisa jadi makruh atau haram. Jadi begini cara belajar agama itu ya. Jangan morok ketelah hadis dan Al-Quran begini langsung pasang jedar. Ya salbut ancor besena telur ya. Makanya jadi orang itu biasa-biasa aja. Kalau memang ilmunya sedikit, ya mengakui sedikit. Tidak usah kemudian sering-sering mengkritik orang yang ilmunya banyak. Bisa salah paham. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ketika kalian cinta kepada Allah maka ikuti saya, maka Allah akan mencintai, maksudnya kita akan diberi pahala, wa yaghfir lakum dzunubakum, kalian semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ya jangan morong langsung tembak. Biar mau cinta kepada Allah, ikuti saya, ketika ikuti saya akan dimaafkan oleh Allah. Ini ada asbabun nuzul, ada penyebab turunnya ayat ya. Penyebab turunnya ayat ini juga dalam usul fikih itu macam-macam ya, macam-macam. Ada apa? Ada kalimat ini khusus untuk mengikuti karena sebab turunnya ayat. Namanya ini ayat diturunkan karena turunnya ini penyebabnya karena ada orang kafir mengatakan kalau mengikuti Rasulullah itu tidak apa-apa, umpamanya melanggar, tidak begitu. Kemudian di ayat yang lain dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu tidak harus mengikuti asbabun nuzul. Jadi tidak sesuai dengan asbabun nuzul juga ada apa-apa. Ada yang begitu ayat itu tidak sama. Ada juga ayat-ayat mustabihat. Kalau tidak belajar ulumul Quran, tidak belajar ilmu usul fikih, kalau masalah hadis tidak belajar ilmu mustalah hadis, asbabul wurud, kacau semuanya ya, kacau semuanya. Makanya di pondok-pondok pesantren itu ilmu-ilmu seperti ini diajarkan biar nanti santri-santrinya yang belajar atau menyampaikan Al-Quran dan hadis tidak sembarangan. Ada dasar pemahaman yang lain untuk memahami dengan yang benar. Ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada ilmu mustalah hadis, ada ilmu tafsir dan lain sebagainya. Orang yang hanya mengandalkan terjemahan bicara seperti ini posang guys, posang apa dia, ilmu apa itu begitu. Sekarang itu banyak sih hanya nerjemah, pinter nerjemah, bukan pinter nerjemah sih, baca terjemah kemudian disampaikan. Nah akhirnya kacau ya. Hati-hati memilih ustadz atau ustazah, cari yang betul-betul mumpuni. Walaupun tidak sempurna ya jangan sampai mengaji kepada yang mengandalkan hanya terjemah saja. Bisa salah total itu, bisa salah total. Akhirnya setelah nggak diterima ngotot, katanya ini di Al-Quran, betul memang Al-Quran dasarnya, tapi cara menyampaikannya salah. Ini hadis sahih, yang ditanya cuma sahih aja, kan begitu di zaman sekarang. Ini hadisnya sahih enggak? Yang ditanya hanya sahihnya saja. Sahihnya ditanya itu betul, tapi pemahaman secara ilmu hadis itu juga ditanyakan. Benar enggak itu caranya memahami hadis seperti itu? Banyak begitu itu ya, asal ngocol, menang ngocolan ya. Akhirnya yang alim-alim itu tersingkirkan. Saya ya, nah ini cerita. Kenapa saya ini selalu dakwah online begini? Saya itu dipaksa oleh Gus Wadur. Awalnya saya malu sekali karena merasa ilmu saya itu sangat rendah, sangat sedikit. Dipaksa saya malu Gus. Terus Gus Wadur memaksa. Sampean tahu di medsos itu banyak itu nerjemah Al-Quran, nerjemah hadis, menyampaikannya banyak yang salah. Nah, setelah begitu saya diam. Sedangkan sampean ilmunya lebih banyak dari mereka. Saya akhirnya pikir, oh ya wis, tidak apa-apa ya.
Akhirnya sedikit-sedikit saya belajar menyampaikan dan juga belajar sebelum menyampaikan. Jadi itu asal usulnya mengapa saya terus online, walaupun bagaimanapun tetap harus online. Dan kemudian ada yang nge-share, yang menyebarkan, dan yang menyebarkan itu ternyata orang Surabaya. Setiap hari itu orang Surabaya menyebarkan. Saya tidak kenal, saya tidak apa, dia nelpon saya, kemudian ya itu sama seperti pemikirannya Gus Wadud. Ya banyak Ustaz, ini nerjemah Al-Quran seenaknya, kemudian menyampaikan hadis seenaknya, tidak tahu maksud yang sebenarnya. Gimana kalau punya Ustaz itu di video kemudian saya nyebar? Nah, akhirnya saya mau. Jadi itu asal usulnya. Jadi bukan ingin populer, ingin dikatakan terkenal, tidak, sama sekali tidak. Ya itu karena tadi masalahnya banyak orang-orang yang nggak begitu ngerti Al-Quran dan hadis sebenarnya maksudnya, hanya tahu terjemahannya, enak ngocol sana ngocol sini. Ada yang bilang ini contoh ya, ustadz terkenal itu doktor, malah ditanya bagaimana hukumnya kalau sholat itu ada apa, ada kotoran ayamnya. Udah apa, kotoran ayam itu suci. Salbut. Kemudian lagi menerangkan Al-Quran masalah wudhu. Masalah wudhu itu mengatakan dia itu lupa apa nggak tahu ya, mengatakan di Al-Quran itu tidak membasuh telinga itu ya, jangan sampai ditinggalkan itu hukumnya wajib. Padahal membasuh telinga ketika wudhu hukumnya wajib atau tidak? Itu masalah besar itu yang mendengarkan banyak se-Indonesia. Akhirnya dengan begini, akhirnya saya terpanggil mau untuk online yang disampaikan oleh Gus Wadud. Ya bukan berarti saya pinter, enggak, ya sama aja. Cuman lah, ya lependanan lah, tak rasa gitu. Nah sampai terlalu parah. Ya kalau punya salah, ya saya juga punya salah. Sampai di sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.